Baik, kita mohon maaf bagi penanya, ini banyak penanya masuk, keterbatasan waktu, kita akhiri, tetapi tetap nanti silakan bisa melalui kami, nanti melalui bagian admin kita juga pertanyaan kita bisa sampaikan ke Prof. Aryati, semoga kita bisa mendapat jawaban-jawaban yang bisa menambah pengetahuan bagi kita semua untuk pencegahan COVID-19. Sekali lagi, Prof. Terima kasih Pak Peter, terima kasih banyak. Terima kasih atas sharing hari ini. Baik, kita melangkah ke topik terakhir atau topik kedua dari Dr. Santi Martini, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang akan membawakan topik strategi pemutusan rantai penularan COVID-19 di kalangan pekerja. Saya kira ini topik yang tidak kalah menariknya bagi kita, khususnya para pekerja di bidang konstruksi dan usaha lain. Baik, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ibu Santi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter. Baik, sebelumnya terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Direktur dari Kementerian PUPR, Pak Putut, kemudian kepada Pak Direktur Utama PP, Bapak Novel, dan juga Pak Peter sebagai moderator, serta Prof. Aryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga kepada Bapak Ibu semua yang ada atau yang ikut pada webinar hari ini. Ini kalau saya lihat sampai hampir 500 ya Pak Peter ini. Ternyata banyak juga ya yang ikut mendengarkan dan dari seluruh Indonesia ya Pak ya. Benar Bu. Iya. Baik, kita langsung masuk ke ini Pak ya, yang topik yang diminta untuk disampaikan terkait dengan strategi pemutusan rantai penularan COVID-19 khususnya di kalangan pekerja. Sebetulnya secara umum konsepnya sama Pak ya, cuma hanya ada hal tertentu yang harus juga diterapkan di setting tempat kerja. Ini pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, COVID ini kan penyakit yang baru ya. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Aryati, dengan penyebab SARS-CoV-2, ini baru akhir Desember itu diumumkan oleh WHO adanya penyakit yang terjadi di Wuhan. Pada sebetulnya penyakit itu sudah mulai terjadi, ditemukan ada pneumonia yang non-spesifik gitu ya, mulai sejak awal Desember. Dan kemudian akhirnya diberikan nama pertama kali kan namanya nCoV-19 ya, kalau nggak salah. Tapi kemudian berkembang menjadi coronavirus disease 19 karena ditemukan di tahun 2019. Sehingga dinamikanya sangat sangat tinggi sekali karena ini penyakit yang baru. Bapak Ibu juga mungkin sering mendapatkan berita-berita ini benar lewat WA dan sebagainya ya. Sehingga tentunya itu akan kalau yang menakutkan menjadi mencemaskan ya seperti itu, dan akhirnya kalau mencemaskan bisa menurunkan imunitas karena menjadi stresor. Sementara kalau penyakit oleh karena virus itu sangat penting adalah dengan meningkatkan imunitas kita, dan tentunya stres itu menjadi penyebab untuk imunitas itu menurun. Makanya kenapa evidence based information itu menjadi penting. Dan itu akhirnya menjadi seperti vaksin yang paling baik lah untuk kita menghadapi berbagai rumor maupun misinformasi. Dan ini disampaikan oleh Asisten Direktur PAHO ya, Dr. Jartas. Jadi ini penting, makanya saya antusias sekali dan saya senang sekali dengan kepedulian dari PT PP ini mengadakan kegiatan ini. Karena ini bagian dari peran serta masyarakat untuk melakukan risk communication kepada siapapun, kepada penduduk atau warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia. Dan ini pernyataan kedua yang ingin saya sampaikan, yang disampaikan oleh Prof. Zong. Prof. Zong itu terkenal sebagai spesialis SARS. Jadi beliau waktu itu mengunjungi Wuhan. Nah, sesudah beliau lihat Wuhan, kemudian melihat bagaimana virus ini menyebar di kalangan tenaga kesehatan, dan beliau akhirnya berkesimpulan, virus ini menyebar bisa dari orang ke orang. Yang mana sebelumnya kan sempat
itu informasinya bahwa ini disebabkan oleh hewan, begitu ya. Tapi ternyata dengan adanya pernyataan Prof. Song sesudah mengamati kasus ini dengan hadir sendiri di Wuhan, beliau berkesimpulan bahwa ini bisa ditularkan antar manusia. Dan ini menjadi penting. Seperti tadi juga disampaikan oleh Prof. Aryati, begitu ada satu kasus karena penularannya dari orang ke orang, maka harus dilakukan kontak tracing. Siapa aja yang ketemu dengan orang yang positif COVID, paling lama 14 hari yang lalu, dan beberapa hari kemudian sesudah kasus COVID itu ketemu. Dan ini menjadi penting untuk melihat adanya super spreader juga, jadi orang yang sangat menjadi menjadi penular ya. Nah ini asalnya, ini memang pertama kalinya ditemukan di bat atau kelelawar, dan ini kelelawar ini dikonsumsi oleh beberapa orang, memang. Kemudian ini yang menjadi kemudian bisa transmit ya ke manusia. Sementara penularan dari hewan ke manusia sendiri itu secara direct kontak sampai sekarang masih belum jelas. Tapi yang jelas sudah pasti ini adanya penularan dari orang ke orang, dan mana itu bisa kita lihat tenaga kesehatan itu termasuk orang yang risiko tinggi karena sering kali terpapar dengan orang-orang yang sakit COVID ini. Dan itu juga banyak dibuktikan dengan yaitu adanya penularan di tingkat keluarga. Jadi maksudnya kalau ada satu yang sakit, kemudian kelihatan sekali orang-orang kontak erat dengan yang sakit itu, juga kalau diperiksa positif. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Aryati ya, keluarga diperiksa ternyata ketemu positif. Dan kita juga sekarang lihat juga di tempat lainnya. Dan ini menjadi penting, penularan dari orang ke orang ini. Harus diketahui oleh semua dan harus dipahami apa yang harus dilakukan sehingga bisa melakukan upaya pencegahan. Apalagi nanti kalau kita lihat perjalanan penyakitnya seperti apa. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko yang dimiliki oleh penyakit COVID ini sangat penting sehingga mereka akan melindungi ya diri mereka sendiri. Jadi suatu upaya yang paling bagus untuk meminimalkan risiko penyebaran maupun untuk mengurangi orang-orang yang kontak. Jadi ini penting sekali. Kemudian ini bagaimana kita tertular. Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aryati ya, tapi nggak apa-apa ini saya mengulangi. Jadi ini bisa tertular secara langsung, jadi dari orang ke orang karena virus ini keluar dari tubuh kita lewat percikan air yang keluar pada waktu kita bicara, ataupun pada waktu kita batuk, ataupun pada waktu kita bersin. Nah, kalau bicara itu biasanya nggak begitu jauh ya. Dan biasanya droplet itu berat sehingga langsung bisa jatuh ya. Jatuh apakah itu ke tanah atau mungkin seperti saya sekarang ini bicara ya jatuh percikan air saya di meja komputer, di mouse, di pulpen gitu ya. Nah, itu benda-benda mati yang sebetulnya menjadi sumber penularan tidak langsung. Karena apa? Karena bisa jadi pulpen ini saya pegang, kemudian pindah ke orang lain yang pinjam pulpen saya. Bisa anak saya, bisa suami saya kalau di rumah. Tapi kalau di kantor bisa teman saya, seperti itu. Atau mouse, ini juga bisa dipakai oleh siapapun. Atau meja ini juga ditempati gantian, saya seperti itu. Oke, cara penularannya itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Dan yang secara langsung pun itu tadi melalui bicara. Kemudian melalui batuk. Batuk itu seperti ada kekuatannya kayak proyektil gitu ya, sehingga droplet yang mengandung virus itu bisa jauh terlempar ya. Jadi ada beberapa studi yang mengatakan bisa sampai 5,6 meter, seperti itu. Sehingga makanya kenapa penting menggunakan masker itu seperti itu. Melindungi diri kita kalau misalnya ada orang lain yang batuk atau bersin, juga melindungi orang lain kalau misalnya kita pas batuk atau bersin. Gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa harus pakai masker. Jadi ini bisa penularan secara langsung dan ini paling jauh 1 meter, makanya kenapa physical distancing itu disarankan minimal 1 meter. Ya.
kemudian melalui permukaan-permukaan benda mati yang ada di sekitar kita. Makanya kenapa adanya penularan ini, metode penularan ini, makanya kenapa kita diharuskan untuk cuci tangan pakai sabun. Nah, kenapa harus pakai sabun? Ternyata sabun itu atau alkohol bisa merusak mahkota ya, atau seperti tadi disampaikan oleh Prof. Haryati, ada spike itu yang antigen-antigennya. Nah, dengan adanya sabun atau alkohol ini dia bisa menghancurkan sehingga virusnya menjadi hancur. Nah, itu kalau kita sering mencuci pakai sabun minimal 20 detik itu sangat bagus sekali, dan itu harus dilakukan sesering mungkin selama pandemi ini. Jadi bukan hal yang aneh kalau kita melakukan sering mencuci tangan pakai sabun. Sehingga makanya kenapa sekarang ada istilah tatanan normal baru, yaitu sering cuci tangan pakai sabun atau sering pakai hand sanitizer. Karena ini tadi sebagai upaya untuk memutus rantai penularan. Dan oleh sebab itu di tempat kerja itu juga harus menyediakan tempat-tempat untuk cuci tangan sebanyak mungkin. Mungkin kalau dulu hanya tersedia di kamar mandi, tapi mungkin dengan adanya pandemi ini, mulai dari pintu masuk itu mungkin juga harus disediakan tempat cuci tangan, harus disediakan hand sanitizer. Karena ini pandemi, karena ini masih situasi pandemi. Nah ini Bapak Ibu seperti tadi yang saya ceritakan, yang saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara ya ini tadi paling 1 meter ya dropletnya itu kemudian terus jatuh. Tapi kalau batuk atau bersin ini bisa jauh ya, bisa sampai lebih dari 5 meter. Makanya kenapa ini kita harus pakai masker. Dan ini penularannya seperti ini. Karena ini dari orang, pertama kali itu kasusnya ada di Wuhan, tentunya kenapa bisa ada di Indonesia, yaitu tadi adanya pergerakan manusia atau mobilisasi manusia. Makanya salah satu upaya memutus rantai penularan ini juga sebetulnya meminimalkan mobilisasi manusia sebetulnya. Termasuk orang-orang yang berasal dari daerah terjangkit. Nah itu seharusnya mungkin seperti yang dilakukan Vietnam ya. Vietnam itu begitu ada kasus di Wuhan dan itu diumumkan sebagai public health emergency di akhir Januari, Vietnam itu mulai Februari itu sudah tidak menerima penerbangan dari luar. Jadi dia sangat strict sekali. Makanya kalau kita lihat Vietnam itu sangat sedikit kasusnya ya. Dan awal muasalnya kita juga imported disease sebetulnya, tapi kemudian terjadi transmisi lokal dan sampai sekarang juga lebih banyak transmisi lokalnya daripada imported disease. Dan pada awalnya angka reproduksinya menurut WHO 2-3, tapi sekarang kalau beberapa teman yang menyampaikan, kita juga mungkin dengar itu angkanya sudah mendekati angka 1. Nah, ini bagaimana sekarang? Kalau kita mau tahu strategi pemutusan rantai penularan, tentunya kita harus tahu bagaimana perjalanan penyakitnya ini atau natural history of disease-nya. Biasanya kita tahu ada yang disebut dengan trias epidemiologi, yang mana penyakit, konsep terjadi penyakit itu terjadi karena 3 hal, interaksi dari 3 komponen ini, yaitu host, orangnya ini bisa terkait dengan jenis kelaminnya, bisa terkait dengan usianya, bisa terkait juga kondisi komorbid atau penyakit penyertanya ya, atau bisa juga dengan perilaku berisiko lainnya, misalnya merokok. Kemudian ada faktor agentnya, yang kalau pada COVID ini kita sudah tahu agentnya adalah SARS-CoV-2. Jadi kita sudah tahu itu adalah golongan virus corona, yang jenisnya adalah corona 1, golongan dengan SARS yang telah terjadi pada tahun 2020. Tapi ini jenisnya lain, spesiesnya berbeda, sehingga namanya SARS-CoV-2. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa terkait dengan lingkungan sosial, bisa terkait lingkungan fisik, maupun lingkungan psikis, budaya, dan sebagainya. Jadi lingkungan termasuk tempat kerja ya. Kondisi di tempat kerja, kondisi di lingkungan sosial, ini termasuk kondisi budaya, itu akan mempengaruhi
apakah proses parasitisme atau proses penularan ini akan terus berlangsung, cepat atau lambat. Ini saya coba gambarkan dalam bentuk skema. Jadi kalau kita kenal di sini adalah faktor risiko terjadinya COVID-19. Dan kalau sudah terjadi infeksi, itu adalah proses patogenesis di dalam tubuh kita. Nah, faktor yang pre-patogenesis atau sebelum terjadinya penyakit ini banyak faktor yang berinteraksi tadi. Faktor lingkungan, kemudian faktor kondisi dari hostnya sendiri, kemudian faktor dari adanya sumber infeksi atau tidak. Karena ini penyakit menular, makanya sumber infeksi itu menjadi penting dan itu harus diidentifikasi. Makanya kenapa penting melakukan kontak tracing. Dan ini sebetulnya harus kita sampaikan kepada siapapun, orang yang mendeklar secara dengan secara terbuka kondisi penyakitnya itu harus kita hargai. Karena dia sudah menyampaikan bahwa dia sakit dan dia melakukan isolasi. Sehingga itu harus kita apresiasi. Sehingga artinya orang tersebut tidak lagi menjadi sumber penularan karena dia sudah melakukan isolasi. Nah, itu yang mungkin harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau yang sakit itu nggak apa-apa, declare, sampaikan, dan dia harus sampaikan juga kepada orang-orang yang kontak yang ada di sekitarnya, agar orang yang kontak di sekitarnya itu juga menjadi aware terhadap dirinya, sehingga dia akhirnya mau melakukan pemeriksaan, atau dia akhirnya harus melakukan karantina dan harus mau melakukan karantina, sehingga dia tidak lagi juga menjadi sumber penularan bagi sekitarnya, dan itu memutus rantai penularan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu stigma terhadap penyakit COVID-19, karena COVID-19 itu sama seperti penyakit flu lainnya, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Aryati, dan ditularkan melalui secara langsung ya, lewat bicara, seperti ini, bukan seperti HIV/AIDS. HIV/AIDS itu kita sudah tahu cara penularannya seperti apa, karena unsafe seksual. Sehingga itu mungkin lebih menimbulkan aib ya, daripada kalau SARS-CoV-2 ini nggak ada aibnya sebetulnya. Makanya kenapa orang yang sakit itu harusnya sebetulnya menyampaikan secara terbuka kalau dia terinfeksi SARS-CoV-2. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Aryati, itu betul-betul kita harus apresiasi kepada beliau dan kepada teman-teman ataupun kolega ataupun siapapun yang melakukan seperti ini. Karena sudah membantu untuk memutus rantai penularan tersebut. Nah, faktor yang lainnya, ini saya kembali lagi ya. Jadi ini bisa karena tadi adanya komorbid seperti yang disampaikan oleh Prof. Aryati. Jadi seperti ada hipertensi, diabetes, kemudian kanker. Jadi penyakit-penyakit yang menurunkan imunitas, termasuk penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan dari paru-paru, misalnya adanya asma ya, kemudian penyakit lainnya, terus kemudian ada diabetes mellitus, ini juga menyebabkan imunitas juga turun. Ini karena kita tahu ini virus dan sangat tergantung dari imunitas. Kemudian ada faktor lingkungan, ventilasi ruang yang buruk. Ini juga akan mempermudah terjadinya penularan. Kerumunan orang itu juga mempermudah terjadi penularan. Makanya mungkin di perusahaan juga harus mulai memperhatikan alternate day untuk pegawainya tidak gantian gitu ya. Mungkin masuknya gantian sehingga tidak banyak orang berkumpul dalam satu ruang seperti itu. Dan kemudian lansia. Ini lansia juga menjadi kelompok yang rentan juga ya. Kemudian tidak pakai masker. Tadi juga sudah dibuktikan sendiri oleh Prof. Aryati bagaimana beliau tertular ya karena kontak sering dengan orang yang tidak pakai masker. Terus kemudian tidak melakukan cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau kondisi host yang rentan, oh ya ini merokok. Merokok betul, Prof. Ini sangat rentan sekali. Kita banyak sudah publikasinya mungkin meskipun tidak sebanyak hubungan antara merokok dengan kanker paru ya. Tapi ini sudah ada studi-studinya mempengaruhi terhadap kemungkinan lebih mudah terinfeksi, kemudian kalau sudah sakit juga kemungkinan dia outcome-nya memburuk, harus pakai ventilator, atau lama MRS perawatannya lebih panjang, atau bahkan berisiko terhadap kematian. Nah, ini kalau host yang rentan ini terpapar oleh SARS-CoV-2, ini dia bisa terinfeksi. Tapi memang tidak 100% terinfeksi, karena tergantung dari daya tahan tubuhnya ya.
Dan kemudian kalau dia terinfeksi, mulai masuk ke dalam tubuhnya, kemudian sampai timbul gejala, itu yang disebut dengan masa inkubasi. Dan sampai sekarang memang ini outcome-nya bisa sembuh, bisa mati ya. Sementara nggak ada karier ya pada COVID-19 ini. Nah, yang penting di sini pada semua penyakit menular, itu yang harus kita perhatikan ini. Adanya periode antara pada waktu virus itu masuk ke dalam tubuh, sampai timbulnya gejala, itu masa inkubasi. Tapi di situ ada yang dikenal dengan periode infeksius. Atau masa di mana orang tersebut bisa menularkan ke orang lain. Jadi mulai virus masuk sampai timbul sakit itu tidak semua periode infeksius ya, tidak semua pada periode dia menularkan kepada orang lain. Tapi ada periode di mana dia sangat infeksius, yaitu menularkan kepada orang lain, yaitu dinamakan di sini adalah periode infeksius. Nah, ini yang harus kita kenali. Biasa pada penyakit COVID ini dari beberapa publikasi itu menyampaikan periode infeksius dari COVID-19 ini adalah 1-3 hari sebelum gejala ini muncul dan sampai gejala simptom itu muncul. Biasanya dikatakan sampai 5 hari. Jadi ya kalau kita ini 3-5 hari, sekitar 8 hari periode infeksius itu. Kalau orangnya sakit, biasanya kan otomatis dia akan terus istirahat di rumah ya. Meskipun tadi disampaikan oleh Prof. Aryati, memang ada yang tidak seperti itu. Betul, memang ada tidak seperti itu. Ada publikasinya juga. Nanti mungkin saya bisa sampaikan juga ya. Tapi kalau misalnya sakitnya agak berat, otomatis dia akan istirahat. Bahkan mungkin masuk rumah sakit. Itu sudah jelas, sehingga dia terisolasi. Otomatis tidak akan menularkan kepada orang banyak. Yang tertular, yang berisiko yaitu tadi tenaga kesehatan. Makanya tenaga kesehatan harus menggunakan alat pelindung diri dengan biosafety level yang tinggi, yaitu level 3. Nah, yang jadi masalah ini, Bapak Ibu, orangnya belum sakit, jadi masih sehat, tapi sebetulnya dia sudah menimbulkan atau dia sudah infeksius terhadap sekitarnya, yaitu 1-3 hari sebelum gejala itu muncul. Itu yang jadi masalah. Dia masih bekerja, masih masuk ke kantor, dia masih menemui atasannya karena misalnya diminta hadir untuk presentasi. Dia masih melakukan seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya kenapa memakai masker itu menjadi penting. Karena orang ini kita nggak bisa deteksi karena dia masih sehat. Dalam artian sehat secara yaitu tadi fisik. Dia masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi sebetulnya kalau dia dilakukan swab sudah positif itu. Seperti tadi keluarganya Dr. Aryati putranya ya Prof ya positif padahal masih sehat, masih bisa ke kantor, diperiksa ternyata swabnya positif. Nah, ini bisa jadi sumber penularan kalau misalnya kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah swab, tahu otomatis akan melakukan isolasi. Nah, makanya ini penting kita melakukan atau memakai masker, jaga jarak itu penting karena ini mengantisipasi orang-orang yang tidak menunjukkan gejala tapi COVID positif. Jadi kelompok asimptomatis atau kelompok presimptomatis. Dan ini sebetulnya sudah disampaikan ya di Jawa Pos ini tanggal 27 Januari waktu itu disampaikan. Jadi virus corona ini dikatakan bisa menular pada masa inkubasi, yaitu tadi periode infeksius. Nah, ini kita lihat banyak yang melakukan aktivitas seperti ini. Kita nggak tahu ini siapa, apalagi berkerumun seperti ini. Makanya kenapa lomba-lomba ditiadakan kan? Konser musik, lomba olahraga, lomba apapun kerumunan orang ditiadakan karena yaitu tadi ada orang-orang konfirmasi tanpa gejala. Nah, ini di pasar, makanya kenapa kalau sekarang diperiksa banyak orang-orang di pasar itu yang PCR-nya positif. Sehingga ini kita antisipasi, kita nggak tahu siapa-siapa itu yang menunjukkan gejala. Nah, ini ada salah satu publikasi yang saya ingin tunjukkan. Jadi ini ada seorang businesswoman dari Shanghai ya, kalau nggak salah waktu itu dia pergi ke Jerman karena ada pertemuan bisnis di Jerman. Dan dia ke sana, kemudian tanggal 19 dia sudah datang di Jerman, dia ada pertemuan sampai 22, ketemu dengan orang Jerman, dia kembali, pada waktu dia di pesawat tuh rasanya dia mulai sakit. Ya.
Kemudian dia tanggal 26 periksa, ternyata positif PCR. Sesudah dia positif, terus dia kasih tahu temannya, koleganya yang dia ketemu waktu di Jerman, kalau dia positif. Nah, itu bagus itu seperti itu. Karena ini kepentingannya itu tadi, orang itu agar juga waspada dan melakukan pemeriksaan. Nah, teman bisnisnya itu yang ikut dalam pertemuan itu, akhirnya juga melakukan pemeriksaan. Dan ternyata betul dia positif. Kemudian yang lainnya juga melakukan pemeriksaan dan ternyata betul positif juga. Yang pasien ketiga ini tidak ketemu yang pertama, tapi dia ketemu dengan pasien yang pertama. Pasien keempat ini juga tidak ketemu yang pertama, tapi dia ketemu pasien pertama. Diperiksa juga positif. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sakit, terkena itu kita harus umumkan, harus declare. Karena yaitu tadi, kita bisa membantu untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Jadi malah jangan ditutup-tutupi, malah jangan disembunyikan identitasnya, itu keliru. Jadi harus disampaikan seperti itu. Dan seringkali mungkin ini pada pasien ini akhirnya ditanyakan, benarkah kamu nggak ada gejala? Ternyata dia ingat-ingat. Memang pada waktu sampai di Jerman itu dia merasa kayak agak kedinginan, menggigil. Tapi dia pikir karena dia datang ke daerah negara dengan iklim yang sangat dingin. Kemudian dia juga merasa kayak kesel-kesel gitu, capek-capek. Tapi dia pikir karena dia barusan ada meeting dan dia mengadakan perjalanan yang relatif jauh sehingga dia nggak begitu perhatikan. Padahal bisa jadi itu simptomnya dia. Jadi sebetulnya itu sudah sakit. Begitu. Nah, ini makanya penting dalam ya ini tadi setting kantor, pekerjaan, tempat apapun, tempat bekerja. Begitu ada orang yang sakit, jangan pernah diminta untuk datang ke kantor. Jangan pernah diminta untuk datang ke kampus, jangan pernah diminta untuk datang ke pabrik. Karena apa? Pertama yaitu tadi, kemungkinan dia COVID-19. Yaitu tadi periode infeksius, pada waktu dia ada gejala, dia sangat infeksius. Itu yang pertama. Sehingga dia bisa menulari orang-orang yang berada di sekitar. Yang kedua, dia sakit, imunitasnya jelas menurun. Nah, itu dia bahaya. Nanti dia malah bisa tertular COVID-19. Begitu. Makanya Bapak Ibu mungkin jangan takut nanti kalau diminta datang Pak Peter untuk presentasi, kalau sakit harus sampaikan dengan jujur ya. Jangan ewoh pekewoh, tapi itu sangat membahayakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi ini harus jujur ya Bapak Ibu, jangan terus karena nggak mau ke kantor terus bilang sakit gitu ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan juga, ini publikasinya juga di Panti Jompo, di publikasinya di Panti Jompo di Washington. Ini ada 76 orang diperiksa, ada 23 dengan swab itu positif, 53 negatif. Dari 23 ditanya, ternyata ada 10 orang yang dengan simptom, yang 13 tidak. Tapi 7 hari kemudian ditanya lagi, ternyata ada 10 orang yang simptom, yang ada gejalanya, dan 3 orang tidak. Jadi ini, jadi kadang gejalanya itu tidak mungkin belum muncul ya, atau kadang-kadang kita menganggap itu ini paling kecapean biasa seperti itu. Nah itu harus betul-betul diperhatikan, karena ini situasinya pandemi. Nah mekanisme infeksi ini mungkin saya tidak akan ulangi, tadi Prof. Aryati sudah jelaskan. Yang jelas reseptornya ini ACE2 dan ini bisa berada di mana saja, di paru-paru, di alveoli paling banyak, bisa di usus, bisa di ginjal, yang jelas pembuluh darah juga ada, makanya kenapa orang hipertensi, orang stroke itu sangat berisiko, diabetes juga berisiko, dan pada perokok ini reseptor ini lebih banyak, 40-50% lebih banyak di kalangan para perokok. Jadi makanya tadi ada yang bertanya, itu betul, jadinya pandemi ini saat yang tepat untuk berhenti merokok. Ya. Dan ini bisa kena organ apa saja, sebetulnya semua, mata, paru-paru jelas, ginjal, usus, makanya keluhannya juga ada yang diare, seperti itu, brain, ini bisa seperti serangan stroke ya. Kemudian di hidung tadi sudah disebutkan tidak bisa membaui ya, anosmia, seperti itu. Itu sebetulnya sangat spesifik ya untuk COVID ini. Kemudian pada jantung juga bisa, kemudian pada liver juga bisa. Jadi sebetulnya dia banyak organ yang bisa terkena ya. Dan ini hubungannya merokok dengan COVID-19 sudah saya sediakan tadi pertanyaannya, ini jawabannya ya Pak.
Jadi ini sangat berkaitan dengan keparahan dari penyakit, kemudian keparahan penyakit itu berkaitan dengan kebutuhan ventilator, kebutuhan akan masuk ke ruang ICU, dan tentunya sangat berisiko terhadap kematian. Jadi Bapak bisa lihat ada systematic review atau literatur review yang sudah dilakukan oleh, saya lupa namanya ya, Vardafas ya, publikasinya itu di Tobacco, publikasinya di Tobacco Induced Disease di jurnalnya. Nah, simptomnya ini mungkin saya nggak perlu, tadi Prof. Aryati sudah sampaikan, ya kelelahan, demam, makanya kenapa salah satu screeningnya di tempat kerja itu harus disediakan pemeriksaan suhu kepada siapapun yang akan datang ke tempat kerja atau kepada siapapun yang akan datang ke tempat-tempat umum, seperti di mall, di pasar, kemudian di stasiun, ya itu harus, karena memang demam itu gejalanya. Kemudian ini kelompok rentan, seperti tadi saya sudah sampaikan, ini saya ulangi lagi ya, jadi penyakit kronis, dan merokok itu secara tidak langsung juga bisa terkait dengan penyakit-penyakit kronis ini, karena ada diabetes, hipertensi, penyakit stroke itu kan berkaitan dengan paparan asap rokok ya. Kemudian merokok itu secara tidak langsung juga menempelkan tangannya kepada mulutnya, yang mana kita tahu virus itu bisa juga masuk melalui mulut, selain melalui hidung dan mata. Dan juga ada kelompok ibu hamil, ini juga kelompok rentan. Kita sudah tahu sampai sekarang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, sehingga kita tidak kita tidak bisa mengandalkan pada upaya itu. Jadi upaya farmakologis itu masih lama ya, kita nggak bisa andalkan itu. Yang penting yang kita sekarang bisa andalkan adalah upaya-upaya yang sifatnya non-farmakologis. Yaitu apa? Yaitu pengendalian infeksi dan kontak tracing yang ekstensif, sehingga kita bisa lakukan orang-orang itu karantina. Itu yang sangat penting yang kita bisa lakukan sekarang. Jadi itu bisa diperankan oleh semua orang, semua institusi, semua instansi, semua kelompok masyarakat. Jadi sangat penting sekali. Dan ini pendekatannya, jadi kalau di setting pekerja mungkin kita tidak hanya fokus kepada pekerja, tapi juga kita harus juga memperhatikan keluarganya. Bagaimana keluarganya? Kalau pekerjaannya saja diperhatikan, misalnya imunitasnya yang diperhatikan, tapi keluarganya tidak diperhatikan, juga keluarganya bisa jadi sumber penularan. Dan keluarganya misalnya tidak kita pahamkan mengenai COVID ini, seperti apa perjalanan penyakitnya, tertularnya bagaimana, cara penularannya bagaimana, itu juga menjadi tidak berjalan. Jadi banyak stakeholder yang harus kita perhatikan, keluarga, kemudian tempat kerja juga demikian, harus memperhatikan juga apa yang harus disediakan untuk pekerjanya. Di keluarga itu juga, tadi juga Prof. Aryati bagus sekali sudah menyampaikan, asisten rumah tangganya itu juga harus diperiksa dan juga harus diberi edukasi. Dan imunitasnya juga harus diperhatikan. Karena kalau hanya kita saja, kalau sementara orang yang dekat kita imunitasnya tidak diperhatikan, dia juga bisa jadi sumber penularan buat kita. Termasuk lingkungan sosial. Belum lagi pendekatannya untuk mengatasi ini dalam pendekatan yang sifatnya lokal, regional, maupun pusat. Lokal itu mulai dari RT, RW, kemudian yang terkecil keluarga, kemudian regional di tingkat apakah itu kecamatan, kabupaten maupun di tingkat pusat. Termasuk kalau kita bicara secara kelompok ada individu, ada institusi, ada masyarakat. Jadi strateginya apa? Jadi kalau menurut saya ya strateginya kita harus berpikir secara sistem, tidak hanya memperhatikan pekerjanya saja, tapi juga orang-orang yang berinteraksi dengan pekerja tersebut, termasuk regulasi-regulasi yang mengenai para pekerja itu juga harus menjadi perhatian. Dan tentunya kepedulian dan kerjasama itu menjadi kunci keberhasilan untuk memutus rantai penularan. Makanya saya apresiasi sekali kepada PP yang juga ini bagian dari kepedulian untuk memutus rantai penularan, karena itu tadi ingin SDM-nya sehat, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Novel juga, sehingga produktif. Nah, ini kontennya Bapak Ibu sudah paham semua, physical distancing, sudah tahu kenapa alasannya, kemudian kenapa harus pakai masker, kita sudah tahu kasusnya asimptomatis, presimptomatis, kalau
dua-duanya pakai masker, penularannya risikonya sedikit sekali. Tapi kalau salah satu yang pakai masker, yang pasien COVID saja, penularannya 5%. Tapi kalau yang orang sehat yang pakai, yang COVID tidak pakai, itu penularannya lebih besar lagi, 70%. Makanya kenapa kita tidak tahu yang asimptomatis siapa, presimptomatis siapa, lebih baik semua pakai masker. Karena kalau semua pakai masker, itu bisa meminimalkan risikonya tersebut. Dan kalau semua nggak pakai masker, ya risikonya bisa lebih besar lagi, bisa sampai 90%, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Aryati. Kenapa nggak 100%? Karena ini virus sangat tergantung dari imunitas kita. Kalau imunitas kita bagus, ya kita nggak akan tertular. Tapi kita kan nggak tahu kapan imunitas kita itu bagus atau tidak, ya. Dan secara frekuen kita cuci tangan dan jangan menyentuh muka ini. Makanya pakai masker itu sebetulnya barrier juga secara mekanik melindungi tangan ini menyentuh muka. Dan kita cuci tangan sesering mungkin, ya ini perilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi karena untuk meningkatkan imunitas, ya. Olahraga teratur, istirahat cukup. Nah, terkait istirahat juga mungkin di setting industri atau tempat kerja, mungkin shift itu pekerjaan juga harus diperhatikan, mungkin bisa jadi shift ketiga ditiadakan seperti yang tercantum pada KMK nomor 328, ya, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dan tidak merokok itu menjadi penting. Nah, ini kontak tracing tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Aryati, ini menjadi penting karena apa? Yaitu tadi kita memutus rantai penularan. Sumber infeksinya harus kita isolasi, harus kita karantina. Berapa lama? Kalau paling lama atau bukan paling lama, ya, biasanya dilakukan sampai hasil pemeriksaan swab-nya negatif 2 kali. Tapi ini baru saja WHO rilis untuk tempat-tempat atau negara-negara dengan kapasitas lab-nya yang tidak begitu bagus, itu ternyata bisa juga dilakukan misalnya gejalanya itu muncul berapa hari, ditambah minimal 3 hari asimptomatis. Misalnya gejalanya muncul 5 hari, nah itu dia harus sampai 10 hari. Kalau 5 hari itu sampai 10 hari harus, kemudian ditambah 3 hari asimptomatis. Tapi kalau misalnya gejalanya itu muncul sampai 2 minggu, 14 hari, ya tetap 2 minggu itu dia harus isolasi, ditambah 3 hari minimal asimptomatis atau gejalanya hilang. Seperti itu. Jadi WHO itu merilis ini yang baru. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat sumber yang terpercaya, itu lebih baik ke WHO. Meskipun WHO kadang-kadang itu juga kayak kapan itu WHO menyatakan bahwa OTG itu sedikit, bukan OTG, kasus asimptomatis itu sedikit dan tidak menular, ya. Nah itu dan kemudian akhirnya diralat oleh WHO sendiri dengan cepat bahwa ternyata tidak seperti itu. Nah, memang mungkin aja terjadi karena ini kan namanya penyakit baru, ya Bapak Ibu. Jadi dinamika perkembangan pengetahuannya itu sangat tinggi sekali. Tapi saya anjurkan tetap lihat ke WHO. Jadi lihat situsnya WHO kalau cari informasi yang paling bisa dipercaya. Nah, ini karantina atau isolasi ini menjadi penting, dan selama karantina apa yang harus dilakukan? Tinggal di rumah, cek suhu, kemudian perhatikan gejala, jelas pakai masker, dan melakukan isolasi tersendiri di kamar tersendiri, ya, terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Dan kalau ada gejala segera hubungi dokter atau pelayanan kesehatan terdekat, dan jangan menggunakan fasilitas kendaraan umum untuk pergi ke tempat fasilitas kesehatan tersebut, karena kita bahaya nanti bisa menularkan pada orang lain. Kemudian untuk di tempat kerja atau industri, sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan Kemenkes 328, Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease di tempat kerja, perkantoran, industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Seperti tadi juga saya sampaikan, jadi sekarang ini ya kita beradaptasi dengan adanya COVID yang masih berada di sekitar kita. Ini sebetulnya kalau kita periksa ya mungkin kita semua mungkin aja sudah ada antibodinya. Kapan itu saya termasuk juga pernah periksa swab, karena kebetulan ada staf kami yang kena COVID
dan meninggal. Tapi sebetulnya masih belum bisa dipastikan COVID karena yang bersangkutan belum sampai di swab udah meninggal ya. Tapi ternyata beberapa yang kontak COVID positif. Dan kebetulan saya pada waktu itu memang tidak begitu intens kontaknya sehingga hasil pemeriksaan swabnya negatif. Tapi mudah-mudahan nggak false negatif ya, Prof. Aryati. Tapi selalu saya pakai masker sesudah itu selama paling nggak 14 hari itu. Nah ini ininya ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini saya hanya membantu untuk membuat apa namanya infografisnya. Ini kita lihat selama PSBB juga ada apa-apa yang harus dilakukan. Di sini di tempat kerja, jadi tempat kerjanya menyediakan tempat-tempat untuk cuci tangan. Kalau sama PSBB mungkin WFH ya, working from home, tapi tetap melakukan edukasi, menempelkan mungkin pesan-pesan terkait dengan COVID-19 ini. Karena ini penyakit baru, memang sebaiknya sebanyak mungkin informasi yang bisa kita berikan. Termasuk di KMK ini, kalau di tempat kerja menemukan pekerja dengan OTG, ODP, PDP, maupun konfirmasi COVID-19, bagaimana harus dilakukan, ada semua di sini. Dan koordinasi dengan dinas terkait, apakah dinas kesehatan, puskesmas, maupun dinas tenaga kerja. Sudah lengkap ini di KMK 328 ini. Baik, ini mungkin terakhir slide saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bukan untuk kita semua dan dalam rangka membantu memutus rantai penularan COVID-19 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Santi atas penjelasan yang begitu ekstensif, khususnya bagaimana strategi pemutusan rantai penularan COVID-19 di kalangan pekerja. Jadi hal yang perlu menjadi catatan penting bagi kita bahwa sampai saat ini untuk penyakit yang baru ini belum ada vaksin. Satu-satunya cara pencegahan wabah ini supaya kita tidak terjangkit penyakit COVID-19 adalah kedisiplinan dalam hal implementasi protokol atau aturan kesehatan, penggunaan masker, jaga kebersihan, sering mencuci tangan, jaga jarak, dan berbagai hal-hal yang sudah ditetapkan di aturan kesehatan. Jadi hal yang paling penting di sini adalah masalah disiplin, dan ini adalah era di mana kita semua sudah perlu memberikan prioritas dari aspek kesehatan. Tanpa kita menjaga aspek kesehatan atau implementasi protokol kesehatan, maka kita berisiko untuk terjangkit penyakit COVID-19 yang berbahaya jika memang kondisi tubuh kita yang lemah atau ada penyakit-penyakit lain yang bisa mempercepat atau memperparah daripada penyakit COVID akibat dari tertularnya COVID-19 ini. Baik, masih ada waktu kita sekitar 15 menit. Ada beberapa penanya Bu Santi yang akan kami coba bacakan. Ini banyak pertanyaan nih, tetapi ya kami ambil beberapa pertanyaan ya. Ya, teman-teman yang belum terjawab, saya kira dari materi yang disampaikan tadi, banyak hal yang sebenarnya sudah dijelaskan. Yang pertama, pertanyaan ini umum nih. Kan sekarang ini ya ada informasi bahwa ya cukup dengan masker kain, kita sudah dapat mencegah penyebaran virus dari khususnya adanya droplet atau orang di sekitar kita. Artinya pertanyaan dari Depo Maros, ya ini penanyanya dari Depo Maros, ini mungkin dari Sulawesi Selatan nih. Jadi apakah dengan masker kain itu kita sudah dijamin aman untuk bebas dari COVID-19? Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Peter. Jadi sebetulnya ada panduannya penggunaan masker ini, meskipun masker sebetulnya yang dianjurkan itu kan masker medis ya Pak Peter ya. Jadi masker medis, tapi ada juga yang menyatakan masker kain juga bisa, tapi ada panduan untuk membuatnya. Jadi ada asal dia terdiri dari 3 lapis.
Jadi tidak hanya 1 lapis, tapi ada 3 lapis. Jadi 3 lapis, kemudian di tengahnya itu diberi seperti bahan yang sebagai penyaringnya ya. Ada beberapa teman yang melakukan modifikasi. Itu menurut saya bagus juga ya modifikasinya. Jadi dibuat masker kainnya itu lubang di antara 2 lapis itu, kemudian di tengahnya itu ditambahkan dengan tisu basah. Itu teman yang berasal dari Poltekkes, itu yang sudah mengembangkan seperti itu. Jadi masker kainnya 2 lapis, tapi di tengahnya dilubangi, jadi seperti kantong gitu, terus ditambah dengan tisu basah. Dan tisu basahnya itu kan yang bisa dibuang, dan masker kainnya bisa dicuci, seperti itu. Jadi kalau masker kain yang 1 lapis mungkin tidak bisa melindungi Pak Peter. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat itu ada edarannya juga dari WHO ya, tentang bagaimana penggunaan masker tersebut. Dan bagaimana mengelola atau menghandle masker. Kalau kita sudah selesai pakai masker, itu bagaimana cara membukanya, kemudian kita harus buang di tempat tertentu, ya tidak boleh dibuang di sembarangan, jadi harus dibuang di tempat sampah yang tertutup. Begitu. Dan tangan kita tidak boleh menyentuh permukaan atau sisi luar dari masker tersebut. Baik, Bu. Ya, Pak. Yeah. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Berapa ini dari Saudara Fitron dari PLTU Sulut proyek PTPP. Pertanyaan, berapa lama virus yang ada di dalam percikan droplet mampu bertahan hidup dan dapat menular ke orang lain jika terkontaminasi droplet tersebut? Ya. Dan, Bu. Jadi virus itu kan sebetulnya dia tidak bisa hidup kalau nggak ada benda atau tidak ada cairan tubuh ya. Jadi virus itu tidak bisa hidup kalau dia hanya virus sendiri di luar tubuh kita, tidak bisa. Jadi dia harus ada bagian dari cairan tubuh kita yang dia sebagai tempatnya dia, tempat virus itu hidup. Jadi makanya kenapa dia bisa hidup di luar tubuh kita kalau ada cairan tubuh kita, yaitu tadi percikan air yang pada waktu kita bicara. Nah, sekarang tergantung percikan air itu keluar dari tubuh kita langsung menguap atau tidak. Kalau ada banyak sinar matahari, terus kemudian kita kelembabannya tinggi, otomatis kan dia cairan tubuh itu, percikan air itu cepat menguap. Sehingga virus itu menjadi juga mati. Nah, ini ada penelitian. Penelitian ini tapi sifatnya masih in vitro ya. Jadi in vitro diteliti, kalau virus itu sudah ada di luar tubuh, kemudian dia menempel pada plastik, menempel pada kayu, menempel pada paper, itu memang masih bisa hidup dalam, ada yang kalau di paper itu dalam beberapa menit. Itu tergantung dari jumlah inokulum atau titer virusnya yang ada di bahan tersebut. Jadi pada ada 10.000, ada 100.000 titer virusnya tersebut, itu baru dia bisa hidup. Ada yang beberapa menit dia di paper atau di kertas itu, tapi juga ada yang sampai 3 jam, ada juga yang sampai beberapa hari. Jadi tergantung dari berapa banyak virus itu berada di luar tubuh kita. Makanya kenapa penting yaitu melakukan desinfeksi terhadap benda-benda mati yang berada di sekitar kita. Jadi disinfeksi itu kita lap misalnya meja, perabot, kemudian mouse, terus kemudian HP, benda yang sering kita pegang, itu selalu rutin kita lakukan desinfeksi. Terus kemudian gagang pintu. Gagang pintu itu kan seringkali dipegang oleh banyak orang ya. Terus tombol lift. Nah, itu juga sering dipegang oleh banyak. Railing tempat tangga itu juga sering dipegang oleh orang banyak. Makanya kenapa tempat-tempat itu harus rutin dilakukan desinfeksi. Atau mungkin tempat kerja melakukan modifikasi. Jadi artinya pengendalian secara teknis ya. Misalnya tempat lift tidak lagi dipegang dengan tombol tangan, tapi pakai pedal kaki, seperti itu. Terus kalau tempat cuci tangan, mungkin pada tempat-tempat tertentu bisa disediakan yang sensor. Jadi begitu tangan kita ada di pancuran itu, otomatis keluar. Hand sanitizer juga pakai sensor, itu langsung keluar. Atau pakai pedal kaki. Sehingga meminimalkan tombol atau tempat tersebut dipegang oleh banyak orang.
Jadi itu bagian dari upaya pengendalian teknis ya di tempat-tempat umum, di tempat-tempat kerja yang mana hal tersebut dipegang oleh banyak orang. Dan ya tentunya cuci tangan pakai sabun tadi. Itu juga harus dilakukan. Meskipun sudah dilakukan seperti tadi ya, pakai lip pakai pedal kaki, kemudian tempat cuci tangan pakai pedal kaki, tapi tetap jangan lupa terus kita akhirnya mengabaikan cuci tangan pakai sabun. Gitu ya Pak Peter ya. Jadi memang bisa di luar tubuh itu hidup, tapi tetap harus ada cairan tubuh. Jadi bagian hidup dari tubuh manusia yang ikut. Jadi sebetulnya kalau dia cepat menguap itu lebih baik gitu ya. Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah menjelang akhir dari acara webinar ini. Pertanyaan dari Pak Matt Reynaldi. Pertanyaannya demikian, apakah dengan menyumbang plasma darah dari pasien yang sudah sembuh dapat mempercepat penyembuhan pada pasien yang masih sakit? Iya, iya. Ini nanti mungkin ditambahkan Prof. Aryati ya. Kalau saya konsepnya kan gini Pak, itu plasma itu sebagai imunisasi pasif. Jadi vaksinasi pasif karena langsung diberi antibodi ke dalam tubuhnya kita. Jadi vaksinasi itu sebetulnya ada dua, vaksinasi pasif dengan memberikan antibodi dan vaksinasi aktif dengan memberikan antigen yang sudah dilemahkan, tubuh dipacu untuk atau dirangsang untuk membentuk antibodinya. Tapi mengenai mekanismenya atau penjelasannya lebih detail, ini ahlinya Prof. Aryati. Mungkin Prof. Aryati bisa menambahkan Prof. mengenai plasma konvalesen ya. Silakan. Prof. Aryati. Kalau masih ada di webinar, bisa ada kayaknya. Prof. Aryati ini masih ada di webinar. Ya, terima kasih Bu Santi. Sebetulnya kalau saya melihat dari beberapa kasus yang sudah dilakukan di Sutomo, saya lihat kok prospeknya juga cukup bagus ya. Beberapa juga membaik dan sembuh. Ya. Jadi seperti vaksinasi pasif ya, Prof ya, imunisasi pasif, karena langsung dikasih antibodi ke dalam tubuhnya. Iya, tapi tentu persyaratan untuk menjadi donor itu yang sangat ketat ya, karena harus diukur dulu titer dari antibodinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Aryati atas tambahan penjelasan ini. Ya, menjelang akhir dari webinar ini, ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Yang pertama dari Bapak Putut tadi menyampaikan bahwa pemerintah saat ini akan menerbitkan beberapa aturan-aturan lebih detail atau protokol kesehatan di bagian konstruksi yang akan menjadi referensi proyek-proyek konstruksi sehingga kita dapat melakukan pengendalian atau pencegahan wabah COVID-19 khususnya di area-area kerja kita. Kemudian dari Bapak Novel Arsyad, Direktur Utama PT PP Persero Tbk, menyampaikan bahwa ya kegiatan roda ekonomi harus tetap berjalan, khususnya kita di bidang konstruksi, pekerjaan harus tetap kita laksanakan untuk menunjang pembangunan pemerintah di negeri ini, tetapi hal yang menjadi mandatori atau wajib untuk kita laksanakan tanpa kompromi adalah implementasi protokol kesehatan secara konsisten dan secara ketat, sehingga seluruh pekerja kita, karyawan, dan juga termasuk mitra-mitra kerja dan keluarga dapat terlindungi dari wabah COVID-19 ini. Kemudian dari Profesor Aryati tadi, ini benar-benar suatu sharing yang sangat baik bagi kita karena selama ini pemahaman umum bahwa dengan rapid test satu kali kita non-reaktif kita sudah gembira, padahal sebenarnya itu sebagai screening untuk menjadi prioritas untuk lanjut ke tahap PCR test atau swab test yang dikatakan tadi bahwa swab atau PCR test ini adalah golden standard. Artinya itulah prosedur yang paling optimal untuk bisa memastikan seseorang itu terjangkit COVID-19.
Demikian juga tadi, kalaupun juga rapid test reaktif, kita tidak perlu terlalu stres, karena itu hanya sebagai indikatif. Hal ini baik bagi kita sekarang, jadi teman-teman jika ada rapid test reaktif nggak usah panik, karena itu sebagai indikatif ada infeksi virus, tapi belum tentu COVID-19, tetapi akan lebih dipastikan melalui tadi adalah swab test, PCR test, dan mungkin ada beberapa tes-tes medis lainnya. Dan yang terpenting disampaikan tadi bahwa ya kita kembali adalah prevention. Demikian juga disampaikan dari Prof. Aryati tadi, di mana Prof. Aryati adalah seorang yang PDP, pasien dalam pemantauan, yang juga memang mengalami infeksi langsung, dan saya kiranya sharing yang sangat baik bagi kita yang begitu mendengar kata COVID-19 kita panik, stres, tetapi ternyata Prof. Aryati dengan usia yang belum masuk manula, tetapi sudah cukup berumur masih bisa survive dengan cara tadi ya, menjaga kondisi dan juga mengikuti standar-standar kesehatan yang sudah ada. Jadi kembali lagi Prof. Aryati kita doakan bisa recover dan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Kemudian terakhir dari kami berterima kasih kepada peserta webinar yang sangat antusias. Ini suatu webinar yang terbesar yang pernah saya ikuti. Peserta PIK tadi mencapai 460 orang dari seluruh Nusantara. Ada dari Papua, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, sampai Aceh. Jadi semua area ini ada perwakilan dan mayoritas yang hadir ini adalah para project manager bersama tim project, dan sangat relevan dengan presentasi juga dari Prof. Aryati, di mana semua project selalu melakukan screening secara konsisten sehingga kami lebih paham mengenai screening daripada COVID-19. Kemudian juga tambahan materi yang sangat baik dan edukatif dari Dr. Santi, khususnya para project manager, praktisi, tim HSE, dan para medis di proyek punya pemahaman yang lebih baik bagaimana strategi pemutusan rantai penularan COVID-19 di proyek. Dan hal yang terpenting adalah jangan kita hanya fokus di tempat kerja, tetapi kita juga harus mengedukasi keluarga kita, termasuk driver ataupun asisten rumah tangga dan masyarakat di sekitar kita, termasuk lingkungan komunitas kita. Jadi kita hanya bisa sukses mengatasi masalah COVID-19 ini adalah kerjasama yang baik, saling mengingatkan, dan juga yang paling utama adalah tanggung jawab individu masing-masing untuk memproteksi diri kita dari bahaya ini, karena kita tahu penyakit ini belum ada obat atau vaksin. Jadi kembali lagi kita semua ya berdoa dan berusaha pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita kembali normal. Ya, amin. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Utut Marhayudi sebagai Direktur Penyelenggaraan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yang telah mensupport dan berkenan membuka webinar pada hari ini. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Novel Arsyad, Direktur Utama PT PP TBK, yang memiliki komitmen sangat tinggi yang disampaikan tadi bahwa masalah kesehatan hal yang utama yang harus menjadi tanggung jawab daripada perusahaan untuk melindungi seluruh pekerja dari risiko wabah COVID-19. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Aryati yang telah sharing dan tentang pemeriksaan laboratorium COVID-19, sehingga ini memberi pemahaman yang lebih baik kepada peserta webinar pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Santi Martini, Master Kesehatan, yang telah sharing strategi pemutusan rantai penularan COVID-19 di kalangan pekerja. Jadi materi hari ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kita, dan harapan kami pengetahuan atau sharing hari ini menjadi referensi kita semua untuk bisa menyelenggarakan pencegahan dan juga pengendalian COVID-19 di lokasi kerja, di kantor, di proyek,
di rumah dan di lingkungan kita. Saya kira demikian penyampaian kami. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sangat antusias. Sampai hari ini kita close masih mencapai sekitar 350 peserta. Jadi ini suatu webinar yang sukses dan itu baik buat kita semua. Sekali lagi kami terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi. Kiranya kita semua tetap sehat dan sukses. Amin. Terima kasih.